Ya, selamat datang untuk Dev yang telah bergabung saat ini. Selamat berjumpa lagi untuk kita masuk ke dalam kelas online, yang dimana di saat ini kita masih membahas hal yang sama mengenai tentang fotografi. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain bisa memposisikan diri dulu, mungkin posisi yang terbaik, yang tepat supaya nyaman untuk kita belajar saat ini. Ya, untuk Rizal dan Elma juga yang telah bergabung saat ini, selamat datang di kelas online. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita saat ini. Tentunya satu yang perlu kita apresiasi untuk kita semua, untuk kita bisa belajar bersama-sama secara daring. Ya, untuk Rizal 5 menit maksudnya. Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam kelas online, itu jam kita sebenarnya di jam 4.30, dan mungkin ini akan seperti ini terus waktu pertemuan kita selama kelas 3 masih dalam tahap prakerin. Jadi kita sudah bukan lagi jam di kelas pagi, dan mungkin efek di kelas pagi juga ada banyak hal. Biasanya kelas pagi itu cuma berapa yang tergabung di dalam, tapi saya harap dengan kita sudah buat agak mungkin tidak ada alasan untuk mungkin masih perbangun dan hal-hal yang lainnya, kecuali tidur siang. Ya, ini sudah berapa yang sudah tergabung di sini. Jadi selamat datang, selamat berjumpa kembali. Sir akan masuk ke topik inti yang kita akan membahas di sini. Yang minggu lalu, kalau tidak salah, kita sudah membahas tentang lensa-lensa itu sendiri. Ada lensa prime, ada lensa zoom, baru ada beberapa jenis lagi dari lensa itu. Ada yang makro, ada yang telefoto, ada yang wide atau sudut lebar. Nah, jadi itu yang kita perlu tahu dulu supaya bagaimana? Supaya ketika kita mengetahui jenis-jenis dari lensa tersebut, kita ketika mungkin nanti ke depan, ketika mungkin sudah normal lagi, kembali lagi ke sekolah atau hal yang lain, ketika mungkin semua turun prakerin, ketika nanti ada di kelas 3 atau kelas 2 ini bisa turun prakerin, tentunya sudah tidak asing lagi untuk hal itu. Jadi misalnya contoh, coba ganti akan dengan lensa yang ini. Orang sudah tahu mana itu, seperti apa lensa itu. Tapi dari pembahasan kita sebelumnya tentang lensa-lensa, tentu di situ ada gambaran mengenai aperture, baru shutter speed, baru ISO. Tentunya dari triangle exposure ini juga kita harus memahami dulu. Memang agak terlompat pembahasan kita, dan mungkin masih bingung-bingung apa sih sebenarnya aperture itu, apa sih sebenarnya dari shutter speed dan seterusnya. Nah, pembahasan kita saat ini, Sar akan mengangkat tentang pembahasan kita mengenai ini. Nah, jadi tentang dasar-dasar kamera itu sendiri, yang dimana di sini tentang pencahayaan. Nah, dari pencahayaan, ini pencahayaan yang diartikan dari seseorang yang bernama Tomoko Suzuki. Dia seorang fotografer profesional tentunya, dan membuat dan dia juga terlibat dalam digital kamera, majalah digital kamera. Dan di dalamnya sini tentang produk dari Canon itu sendiri. Pencahayaan adalah satu faktor utama yang bisa membuat gambar yang bagus atau jelek. Tentunya dalam dunia fotografi, unsur cahaya ini sangat berpengaruh sekali. Sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya yang mungkin pernah membahas sebelumnya, bahwa fotografi itu berasal dari dua kata, yaitu fotos dan grafos, yang artinya melukis dalam cahaya. Jadi
pencahayaan ini adalah satu faktor yang sangat penting. Nah, di sini ada ilustrasi atau gambar tentang shutter speed dan aperture. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, di atas dulu, di bagian atas shutter speed. Jadi shutter speed ini, nah jadi shutter speed ini, dia ketika slower, maka dia akan memiliki nilai yang agak rendah. Nah, tentu dia agak rendah sini akan memiliki cahaya yang semakin tinggi. Baru yang fast seperti ini. Nah, ini ilustrasi penggambaran secara diametris. Ini aperture juga. Jadi kedua hal ini sangat berkaitan sekali tentunya. Nanti akan lebih jelas apa itu correct exposure. Jadi correct exposure ini adalah penggambaran bahwa tiga gambar yang ada di sini, 3 settingan yang ada, misalnya settingan dengan shutter speed dengan slow, dengan aperture-nya bukaan yang agak close maksudnya agak tertutup, itu akan hal yang sama gambarnya atau pencahayaannya atau exposure-nya itu akan sama dengan shutter speed yang 1/400 dengan bukaan yang 5,6. Nah, demikian juga itu. Jadi 3 aspek ini, 3 penggambaran antara yang correct exposure ini akan memiliki cahaya yang sama dengan settingan yang berbeda. Oke, bisa memahami itu sampai sini. Jadi seperti itulah kombinasi atau kecocokan antara settingan dari shutter speed dan aperture. Oke, kita masuk ke dalam hal yang lebih lanjut lagi. Nah, jadi exposure atau dalam hal ini pencahayaan mengacu kepada kecerahan dalam gambar sebagaimana ditentukan oleh interaksi antara aperture dan kecepatan rana. Kecepatan rana adalah shutter speed dimaksudkan sini. Nah, hal yang perlu dicatat oleh kita semua, pertama, bahwa kamera dilengkapi dengan fungsi auto exposure atau AE. Nah, semua kamera di HP juga pasti begitu. Jadi ada istilah dengan AE, itu adalah auto exposure. Jadi dia melacak secara otomatis, mendeteksi cahaya itu yang dia tangkap pada saat itu. Nah, semua kamera memiliki hal itu. Semua kamera memiliki fitur auto exposure. Baru yang kedua, kita mengacu ke kecerahan yang dihitung dan ditetapkan oleh kamera sebagai correct exposure yang tadi. Nah, jadi dengan settingan yang berbeda, kita akan mendapat pencahayaan yang sama, tapi kita harus tahu secara tepat untuk mendapat posisi yang sama di sini. Oke, bisa sampai sini bisa dimengerti toh. Baru yang berikut yang ketiga menjadi catatan kita, yaitu jika pencahayaan yang tidak tepat atau tidak memuaskan, kita bisa menggunakan exposure compensation atau kompensasi pencahayaan. Nah, ini kalau mau saya tunjuk di kamera, mungkin bisa diganti ini. Oke, kalau di sini tidak bisa tunjukkan. Nah, nanti kita ketika mungkin sudah bisa lagi ke sekolah, mungkin akan lebih perjelas lagi untuk seperti apa itu kompensasi cahaya. Nah, itu settingan yang diatur itu berdasarkan berapa stop yang kita akan turunkan seperti itu. Nah, misalnya cahaya yang kita lakukan itu misalnya terlalu terang, maka dengan kompensasi cahaya itu kita bisa menurunkan DP value atau exposure value. Nah, jadi penilai itu akan bisa diturunkan supaya bisa seimbang lagi. Nah, seorang fotografer tentunya atau seorang yang ahli dalam bidang ini tentunya mesti memahami pengukuran-pengukuran seperti ini. Supaya kenapa? Supaya hasil yang dicapai atau yang diinginkan itu bisa tepat. Nyanda
terjadi under exposure atau over exposure. Yang dimana yang kita tahu over exposure ya cahaya berlebihan, bisa jadi foto kita itu cuma dapat lihat apa ini. Jadi anggap ini over exposure, dan under exposure mungkin sersema lampu seperti ini. Jadi cahaya yang masuk agak kurang. Nah, seperti ini. Ini kan Sir pakai kamera yang Canon 200D yang sebagai monitoring yang lagi zoom sekarang. Nah, ini cahaya yang masuk di sini. Nah, dan cahaya itu akan kurang dari ditangkap oleh kamera karena tidak memiliki cahaya yang berlebihan. Ini pun ada memakai lampu pijar yang dipakai. Lampu biasa, lampu yang pasang di rumah. Nah, dan ketika Sir pasang dengan lampu LED yang Sir punya, maka cahaya itu pasti akan bisa tertangkap oleh kamera. Nah, dengan cahaya yang begitu banyak yang masuk, maka kamera bisa mengoptimalkan pencahayaan seperti itu. Nah, di sini bisa diatur. Misalnya, oke, ini sekarang survei kamera. Oke, kamera di sini disetting dengan settingan 1/30. Nah, 1/30 ini adalah settingan shutter speed. Shutter speed yang digunakan saat ini adalah 1/30. Dan aperture-nya adalah f4,0. Nah, kalau f4,0 ini Sir kasih naik DP nilai, nah dia akan seperti ini. Jadi gelap. Nah, jadi bagaimana untuk bisa cahaya ini bisa sama dengan yang tadi? Dengan kita menggunakan f11 ini. Jadi Sir kasih pakai f11. Tentunya dari aperture, bukan aperture, sorry, shutter speed yang kita harus menurunkan. Jadi ketika shutter speed yang kita turunkan di situ, maka dia akan memiliki cahaya yang baik. Nah, dia akan bertambah. Tapi kalau dalam dunia video, kalau tadi kan survei pergerakan kan agak mulus tuh. Kalau ini agak bayang-bayang, karena dalam dunia video, ketika shutter speed diturunkan, proses penangkapan dari kamera, dari lensa, masuk cahaya dari lensa ke sensor, dia akan lambat. Nah, karena dia lambat, jadi prosesnya, jadi pergerakan seseorang itu akan tertinggal. Nah, kalau dalam dunia foto, misalnya serba foto tuh, misalnya dengan menekan tombol rana atau tombol shoot, atau tombol rana itu dikatakan, nah, fotonya akan babayang begitu. Nah, itu yang harus kita hindari ketika mungkin untuk memotret dengan shutter speed yang agak rendah. Pasti akan model seperti ini babayang. Kalau shutter speed-nya naik, nah ini 60. Sekarang posisinya shutter speed ya 1/60. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. 1/60 dengan aperture-nya f11. Jadi bukaannya sangat kecil sekali. Karena semakin tinggi nilai f-nya, maka bukaan dari lensa itu semakin kecil. Sehingga semakin kecil kong DP pengambilan secara cepat. Jadi shutter speed-nya 1/60, sangat cepat. Sehingga cahaya yang masuk dalam sensor itu sangat kecil sekali, sehingga hasilnya seperti ini, gelap. Oke, kalau saya turun ini bukaan atau saya balik di 4, f4, ini lensa cuma bisa sampai di f4. Kalau orang bahas sebelumnya toh tentang lensa-lensa yang tadi, kalau apalagi lensa yang L series untuk Canon, tentunya dia bisa dapat f sampai ada yang 2,8, ada yang 1. Semakin rendah semakin baik. Karena semakin terbuka gerbang dari aperture itu. Oke, bisa paham itu sampai sini toh? Nah, sekarang masalah shutter speed. Nah, sekarang surface pergerakan itu lebih mulus dibandingkan yang tadi. Nah, karena itu diambil dengan shutter speed yang 1/60. Kalau saya turun 1/30, tentunya cahayanya akan lebih terang,
Tapi efek motion dari survei pergerakan itu tidak sanang tadi. Nah, kalau dalam video juga ada yang dikenal dengan FPS, frame per second. Jadi frame rate per second. Jadi itu juga akan berpengaruh dalam proses itu. Tapi kita tidak membahas di sini dalam konteks video karena kita masih dalam konteks fotografi. Itu nanti di kelas 12. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak, terus semua lanjut dengan pembahasan kita. Nah, jadi itu cuma sedikit contoh saja penggambaran tentang aperture dan shutter speed. Nanti ada lagi yang satu lagi, yaitu nama ISO. Nah, jadi itu lebih nama triangle exposure. Nah, triangle exposure ini adalah exposure yang saling berkaitan. Nah, di sini kita belum membahas tentang ISO, kita masih membahas tentang dari dua aspek ini dulu, antara shutter dan aperture. Nah, di sini di sini ada dikatakan correct exposure. Jadi ketiga gambar ini akan sama halnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita supaya meminimalisir, supaya terapi pembahasan tidak cuma sampai di sini, bisa banyak lagi. Oke, kata exposure atau pencahayaan mengacu pada volume cahaya yang diambil saat gambar dibidik, yang mempengaruhi kecerahan gambar yang dihasilkan. Tadi kan sudah dibuktikan juga. Nah, volume cahaya ini pada dasarnya ditentukan oleh kombinasi pengaturan aperture dan kecepatan rana. Sama yang saya lakukan juga tadi. Nah, kamera DSLR dan mirrorless juga mungkin sama. Karena dua settingan kamera ini memiliki settingan yang sama, cuma modelnya yang agak berbeda. Satu yang tanpa menggunakan mirror, yang ini menggunakan mirror. Dilengkapi dengan fungsi auto exposure. Nah, semua kamera seperti itu, kamera pocket pun juga akan pasti memiliki auto exposure. Di lensa-lensa atau kamera-kamera HP memiliki juga aspek seperti ini. Nah, oleh karena itu dalam kondisi normal, di mana kecepatan ISO konstan maksudnya ISO yang tetap, tidak dirubah-rubah. Kalau tadi kan yang serubah itu cuma dari F-nya dan T-nya, atau TF-nya atau F-nya. Time value atau F value. Jadi dia hanya bergerak di situ. Jadi ISO-nya tidak dirubah. Nah, kita tidak perlu memikirkan tentang pengaturan aperture atau kecepatan rana yang memberi kita pencahayaan yang memadai. Nah, karena ini akan secara otomatis ditetapkan oleh kamera kita. Itu kalau kita setting dengan auto exposure. Biasanya auto exposure ini dia akan secara otomatis melacak cahaya yang terbaik tentunya. Tapi ada yang kenapa itu orang biasa lakukan secara manual? Karena dengan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan mungkin temanya yang kita ambil adalah konsep misalnya siluet. Kalau di auto exposure dia akan tidak sesuai dengan terang yang diharapkan misalnya. Sedangkan yang kita inginkan adalah hal yang demikian. Tentunya settingan-settingan manual itu juga penting untuk kita gunakan juga. Bukan berarti pakai auto ya supaya tidak perlu ribet-ribet, yang penting kamera secara otomatis. Dan ada kelemahan juga. Semua itu tergantung dari kamera yang kita gunakan. Kalaupun kamera kita sudah semakin canggih atau ya baik, atau tentunya auto exposure ini sangat optimal lah untuk hal itu. Oke, sampai sini bisa diikuti. Serasa bisa diikuti untuk kita semua. Oke, saya mau bacain semua. Ya, ini ada satu ilustrasi juga. Nah, jadi apabila membuka keran, jadi keran ini dikatakan sebagai DP bukaan. Jadi semakin terang putar, semakin terbuka tuh kalau di keran. Jadi aperture-nya adalah sebuah tab atau DP tempat untuk membuka keran ini. Airnya adalah volume dari cahaya itu sendiri. Nah, baru yang ininya di bawah itu adalah waktu, durasi dari air terkumpul di situ di dalamnya. Itu yang dikatakan shutter speed. Jadi
Nah, sesuai gambar yang ada di sini, jika dia aperture 1/4, 1,4, maka dia harus menghasilkan waktu yang 1/8000 second. Oke, demikian juga yang seperti ini. Maka semakin tertutup, maka shutter speed-nya akan lebih kurang di dalamnya. Di sini. Oke, bisa dipahami tuh di sini. Ini untuk mencegah dari underexposure dengan overexposure. Intinya begini, Pak. Jika kita menggunakan aperture yang sangat rendah, nilai aperture yang sangat rendah atau dengan bukan yang besar, maka kita harus mengantisipasi dengan menggunakan shutter speed yang sangat tinggi. Nah, ketika kita menggunakan aperture yang sangat tinggi itu f11 di sini, maka kita harus menggunakan shutter speed yang rendah supaya bisa menghasilkan air atau volume cahaya ini yang seimbang sama dengan hal tadi. Ya, ini ilustrasi yang ada di sini. Oke, ini yang gambar tadi yang di atas. Sekarang kalau tadi kan masih bersifat ilustrasi saja toh. Nah, ini adalah satu contoh. Nah, jadi ketiga foto yang ada ini, di foto nomor 3, nomor 5, dan nomor 7, ini memiliki pencahayaan yang sama dengan settingan yang berbeda tadi. Kalau kita menggunakan rupa tadi toh, f11 dengan shutter speed yang sangat tinggi, maka hasilnya jadi gelap. Itu sudah dibuktikan juga tadi dengan Sir menggunakan kamera yang Sir gunakan saat ini. Dan itu bukan berarti kenapa sebegitu, memang sebegitu. Karena secara sistematika dalam sebuah lensa atau kamera dibuat sedemikian seperti itu untuk memenuhi, dan secara logikanya memang betul bahwa dengan bukaan misalnya sebuah pintu rumah yang kita tutup atau buka secara kecil, cahaya pasti akan sedikit masuk dalam rumah, sehingga dalam kondisi dalam rumah itu sangat gelap. Nah, ketika orang buka pintu secara lebar, maka cahaya yang datang dari luar itu akan banyak, sehingga kondisi dalam rumah akan dipenuhi dengan cahaya dan objek-objek yang di dalam rumah pasti akan lebih terlihat. Nah, jadi itulah analogi tentang kedua hal ini, aperture dengan shutter speed. Oke, ada yang mau bertanya? Untuk sampai sejauh ini ada yang mau bertanya tentang ini? Sudah tahu, so boleh dipahami tuh untuk hal ini. Dan saya harap ketika mungkin kita sudah bisa kembali lagi ke sekolah dengan belajar secara tatap muka langsung, kita sudah bisa tahu bagaimana posisi yang tepat untuk pengambilan kita. Biasanya dulu waktu masih belum pandemi, biasanya masing-masing itu diberikan kesempatan untuk mencoba masing-masing. Ya, cobalah dengan aperture yang tinggi, misalnya semuanya tinggi, ISO tinggi, dan ISO. Jadi ketiga exposure ini. Nah, ini kita belum membahas tentang ISO. Itu juga ada efek tertentu yang bisa dihasilkan untuk pencahayaan juga. Itu dikatakan dengan nama triangle exposure. Ya, ini yang tadi. Jadi contoh 357 semuanya memiliki cerahan yang sama atau correct exposure. Sedangkan nomor 1 itu adalah over exposure. Jadi dengan foto yang seperti ini kan tidak baik untuk kita. Bikin apa mau bawa foto komplit terang sekali begini. Di gedung sudah tidak dapat lihat, akhirnya tidak menghasilkan dengan estetika yang baik. Demikian juga kalau orang berfoto terlalu gelap. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bagaimana setting-settingnya dalam kamera. Kamera-kamera sekarang lebih baik dan lebih bagus karena rupa punya sekarang ini, karena ini termasuk kamera yang beginner kalau mau bilang. Karena
ada 3 level, beginner, enthusiast, dengan profesional. D200D ini termasuk dalam itu. Nah, jadi kamera-kamera begini banyak masih memiliki fitur-fitur yang dibantukan. Misalnya ada fitur guide yang bisa saya tahu, oh ternyata dengan settingan begini, dia ada gambar-gambar di situ. Ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa ilustrasi-ilustrasi supaya memudahkan pengguna. Karena kamera yang saya gunakan ini adalah kamera sebenarnya untuk pemula, seperti itu. Nah, dan kebanyakan kamera itu murah, agak-agak lebih murah. Kalau harga 10 juta ke atas, tentunya masuk ke level enthusiast. Jadi enthusiast atau hobis. Jadi banyak menggunakan, pakai terus, tapi harganya memang lebih mahal. Jadi menyiapkan budget lebih. Oke, berikut. Konsep yang kedua adalah fungsi auto exposure. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa cermati bagian ada di bawah, ditunjukkan secara jelas bahwa ada beberapa pola kombinasi aperture dan kecepatan ranah yang mungkin kita sulit untuk menentukan kombinasi. Nah, nanti di situ ada DP istilah program auto exposure mode P. Jadi kok dia ada banyak. Ada yang mode P. P itu adalah mode program. Mode program. TV itu adalah shutter priority. Jadi shutter priority ini adalah di mana kita tidak bisa men-setting aperture dengan ISO, tapi kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa settingan shutter speed. Jadi shutter speed kita bisa ubah-ubah, tapi untuk mode aperture-nya dan ISO-nya itu secara otomatis. Oke, kalau di kamera serpunya ini, dia ada ser pasangnya supaya kalian bisa lihat. Saya akan pakai action cam karena ini saya pakai capture card, jadi bisa. Oke, sabar. Ini agak sedikit lama. Nah, inilah yang menjadi satu kendala ketika orang kondisi dalam posisi secara daring. Nah, kalau kita tetap ke secara langsung kan kita bisa lihat secara langsung, secara nyata. Tapi kalaupun ada yang punya kamera di rumah atau ini bisa lihat. Nah, jadi di dalam kamera ini, ini mungkin agak terlalu terang di sini. Nah, di lingkaran ini ya semua habis baterai. Ya habis baterai. Oke, jadi itu. Jadi dalam kamera, jadi dalam sebuah kamera, jadi ada rupa roda. Di roda situ memiliki, seperti ada memiliki gambar di sini. Oh nanti ya, kalau mau semua lebih lama habis waktu terang sih. Jadi nanti bisa, mungkin nanti berikut saya akan tampilkan seperti apa konsep dari kamera itu sendiri. Tapi yang jelas dalam sebuah kamera digital, dalam kamera seperti ini, tentunya memiliki konsep auto exposure. Jadi dalamnya ada mode P, ada mode TV. TV itu shutter priority. Jadi atau time value, maksudnya rupa yang saya bilang tadi. Jadi dia bisa menyeting shutter speed-nya, tapi yang lain tidak bisa disetting. Baru ada settingnya, ada mode AV, aperture value. Jadi aperture value ini bisa menyeting juga kebalikannya. Jadi shutter speed-nya tidak bisa diatur, itu secara otomatis, dan mode manualnya hanya pada aperture saja. Baru ada yang lain juga di situ. Jadi kalau pasar ini ada beberapa mode. Manual, manual, autofocus, manual, AV, TV, dan P.
Tapi ada yang kamera-kamera yang lain, mungkin kamera yang lebih profesional. Yang saya tahu juga sekarang ada yang baru sih sebenarnya untuk sekarang, flexible structural variety, FV kalau tidak salah. Nah, jadi itu bisa, itu lebih teknologi lebih baru dan lebih bagus. Dia kita bisa menyeting secara manual, tapi dia juga bisa auto. Nah, itu yang model sekarang. Nah, ini ada satu gambar juga di sini. Oke, Zoom sudah mengingatkan tinggal 10 menit. Oke, ini yang terakhir. Nah, jadi ini adalah satu contoh diagram atau gambar tentang aperture dengan shutter speed itu sendiri. Nah, jadi hitungan stop itu dia ketika dia turun dalam misalnya F2 ke F28. Itu termasuk satu stop. Nah, semakin jadi setiap stop itu semakin exposure-nya semakin berkurang dalam satu stop. Sehingga kalaupun kita membeli misalnya aksesoris yang lain, dalam hal ini misalnya ND filter, ada yang bilang ND filter ini sampai 5 stop. Nah, berarti dia bisa mengurangkan sampai pengurangan 5 stop. Nah, oleh karena itu alternatif untuk supaya kita bisa memenuhi kebutuhan itu sebenarnya kita harus menggunakan aksesoris yang mungkin Serso pernah kenalkan sebelumnya. Jadi misalnya saya tidak ada ND filter dan rencana sebenarnya mau beli untuk itu, karena ketika kita mungkin lebih serius lagi untuk melakukan itu, maka ada hal-hal mungkin yang kita ingin potret dengan shutter speed yang sangat tinggi atau aperture yang sangat itu, kita bisa mengatur dengan ND filter atau dikatakan dengan istilah neutral density. Nah, jadi ND filter ini bisa mengoptimalkan berapa stop yang kita akan turunkan atau tambahkan. Selain dari settingan dari kamera. Itu saja sih. Tanpa kita berubah-ubah dengan konsep yang kamera punya. Seperti itu. Oke, terakhir ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya soal pembahasan kita saat ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dibuka kesempatan. Oke, untuk yang lain bisa diaktifkan video Anda. Karena mungkin seperti biasa lah, untuk saat ini kita akan kembali ke foto bukti lah untuk hal itu. Kehadiran kita masing-masing. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Sisa waktu di Zoom ini tinggal 7 menit. Oke, mungkin saya akan mencoba mau kasih balik ke settingan. Mudah-mudahan bisa terjunjung deh. Nah, ini settingan di kamera. Ya, mungkin agak susah di sini. Geser ambil kamera. Nah, jadi ini settingannya. Jadi nah, ini ada tadi yang saya bilang ada pengaturan pencahayaan atau exposure kompensasi. Nah, ini tidak bisa diatur karena start data setting. Nah, ini untuk ISO, settingan ISO. Sekarang ada settingan 400. Itu kalau tidak salah mesti saya mati ini.
Nah, jadi exposure kompensasi ini nggak bisa disetting, mungkin mesti apa atur juga di situ. Jadi dia di sini ketika kita tambah ke sebelah kanan, itu maka cahayanya akan semakin terang. Kompensasi cahaya untuk menyeimbangkan yang tadi yang sebelumnya. Oke. Nah, baru ini ada picture style yang mungkin nanti kita akan bahas berikut. Nah, jadi ini auto exposure. Nah, inilah settingan yang ada di kamera. Mungkin kalau seru. Oke, ini ya. Ini tampilan yang ada. Jadi ini cahaya yang ada. Jadi saya bisa turunkan, bisa naikkan. Jadi settingan yang sekarang yang saya gunakan dengan menggunakan ISO 6400. Hasilnya akan seperti ini. Terang. Nah, ini lampu. Oke. Ya, kabel agak saya. Nah, kalau saya turun, saya naik. Nah, ini saya udah kasih shutter speed-nya agak naik. Maka nah, itu lampu yang saya punya bisa dapat lihat. Kalau saya turun, kan seperti ini. Kalau DP aperture yang saya naik, ini aperture-nya saya naik, maka dia juga akan seperti itu. Jadi akan lebih gelap. Aperture-nya saya turun, jadi bukanya lebih besar dan cahayanya semakin banyak yang masuk. Oke, itu saja mungkin saat ini yang saya bisa sampaikan. Dan ya sudah ulang. Ya, jadi itu saja. Jadi demikianlah pertemuan kita saat ini. Saya harap dengan pembahasan kita tentang kamera bisa kita pahami secara bersama supaya kita tidak salah lagi untuk melakukan settingan-settingan yang ada di kamera kita sendiri. Oke, sampai bayang so hilang. Seperti ini gitu loh. Nah, jadi itu settingan yang ada. Jadi dengan settingan-settingan yang seperti itu, kita bisa mengetahui tentang bagaimana memproses sebuah kamera itu sendiri. Oke, sekarang kita akan foto sebagai bukti fisik. Turun. Nah, ini DP perbedaan ketika menggunakan kamera tadi dengan ini. Pasti yang tadi lebih kinclong. Oke, kita akan foto bersama, ambil posisi dengan baik. Besar saya balik dulu ya. Karena ada motor capture dengan tampilan yang sebelah. Supaya posisi kita jadi besar. 3, 2, 1. Oke, mungkin pertemuan kita masih belum ada tugas di sini. Saya masih menjelaskan banyak hal di sini dan juga mungkin kalaupun seperti itu yang mungkin ada tugas-tugas yang kita harus kerjakan. Cuma ini Jo, perbanyaklah untuk kita mendalami atau kita coba untuk mempelajari tentang fotografer-fotografer yang di sana, atau kita bisa follow di Instagram misalnya Cumi-Cumi Studio dan sebagainya. Dalam konsep wedding, di konsep wedding tentunya unsur-unsur warna putih dan halnya itu yang kita butuhkan di dalamnya. Oke, itu saja untuk saat ini. Nanti kalaupun ada hal yang lain yang ditanyakan, besok kita masih ada pertemuan kita. Tentunya jangan lupa di jam yang sama, mungkin di jam 4.30 kita akan pertemuan secara daring. Dan jangan lupa untuk mengisi absen, sebelum breaking DP absen. Nanti kalaupun ada, boleh cek-cek ulang di kelas dojo, karena pasti Sar akan mau
upload di situ. Oke, demikian untuk saat ini dan sampai jumpa di lain waktu dan see you next time. Chris. Ya. Crystal.